Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang insyaallah diberkahi oleh Allah ini, mari sama-sama kita manfaatkan dengan mengisi kajian kitab Wasiatul Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali Karamallahu wajhah, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk dan cahaya ilmu kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah nanti kita semuanya mendapat syafaat junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, man amara bil ma'rufi wa naha 'anil munkari arhamallahu anfa aduwihi. Ya Ali, wahai Ali, man barang siapa orangnya, yaitu amaro yang memerintahkan, merintah bil ma'rufi dengan berbuat baik, wanaha dan ia mencegah, anil mungkari dari perbuatan mungkar, arghoma maka menghilangkan. Siapa? Allahu Allah, menghilangkan anfa aduwihi terhadap hidung musuhnya. Waman barang siapa orangnya sodaqo yang jujur, fi umurihi dalam beberapa perkaranya, ghodoba maka marah. Siapa? Allahu Allah, marah li ghodobihi karena kemarahannya. Wa idza baka ketika menangis, al yatimu anak yatim, ihtazza maka berguncang apa al arsu aras, fayuqalu maka diucapkan ya Jibrilu, wahai malaikat Jibril, wasi meluaskanlah kamu an-nara terhadap api neraka, atau wasi memenuhilah kamu an-nara terhadap api neraka, penuhilah, liman untuk orang, abekahu yang membuat nangis anak-anak yatim. Wawasi dan memenuhilah kamu Jibril al jannata terhadap surga, liman bagi orang, adhakahu yang membuat seneng atau membuat ketawa anak yatim. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat-wasiat kemuliaan dan wejangan-wejangan luhur kepada Sayyidina Ali Karamallahu wajhah, maka ketika itu pula beliau memberikan sebuah wasiat, yaitu man amara bil ma'rufi wa naha 'anil munkari arhamallahu anfa aduwihi.
Ya Ali, barang siapa orangnya yang mau amar ma'ruf wa naha anil mungkar, mau memerintahkan sebuah kebaikan dan mencegah dari perbuatan-perbuatan munkar, maka di situ Allah akan menghilangkan batang hidung dari musuh-musuhnya. Maksud daripada batang hidung di sini adalah Allah akan mengalahkan, menghinakan, membikin malu musuh-musuh orang-orang yang semangat dan giat di dalam beramar ma'ruf nahi anil mungkar, memerintahkan kebaikan kepada pertama dirinya sendiri, yang kedua kepada keluarganya, kepada saudaranya, tetangga, handai tolan, dan masyarakat luas pada umumnya. Dia memiliki ilmu pengetahuan, memiliki beberapa hal yang hendak diamalkan dalam hal ilmu agama, maka ia semangat gigih untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Bahkan amar ma'ruf nahi mungkar ini sudah menjadi kebiasaannya atau bagian aktivitas kehidupannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika orang itu semangat, konsisten, istiqamah, ikhlas semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam beramar ma'ruf nahi mungkar ini, maka Allah akan mengalahkan, membikin malu terhadap musuh-musuh orang tersebut. Ini wasiat yang pertama. Kemudian wasiat yang kedua, wa man shadaqa fi umurihi ghadaballahu li ghadabihi. Ali, siapapun orangnya yang memiliki sifat kejujuran, betul-betul jujur di dalam menjalani perkara-perkaranya dalam kehidupan sehari-hari. Artinya apa? Tidak ada kebohongan, tidak ada kemunafikan bagi dirinya. Jika iya, ya iya. Jika tidak, ya tidak. Jika A, ya A. Jika B, ya B. Betul-betul jujur dalam kehidupannya. Ucapannya betul-betul bisa dipercaya. Bobot bibir dan lidahnya betul-betul di situ tidak ada kebohongan, sehingga orang-orang yang bergaul dengannya, orang-orang yang mendengarkan pembicaraannya selalu percaya, karena memang orang tersebut memiliki sebuah kejujuran dalam kehidupan sehari-harinya, dohiron wabatinan. Ketika orang sudah menjadikan jujur sebagai pakaian dalam kesehariannya, mulai pagi hingga siang, siang hingga sore, sore sampai malam, tengah malam, dini hari sampai pagi kembali, dia tidak pernah bohong. Jika orang benar-benar memiliki kejujuran yang tulus, ikhlas semata-mata menjalankan perintah Allah, ghadaballahu li ghadabihi, maka Allah akan ghadab, akan marah ketika orang tersebut marah atau orang tersebut sedang emosi. Artinya apa? Orang yang jujur ini akan dibela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita berhati-hati, jangan sampai kita menyakiti, menyinggung perasaannya terhadap orang-orang yang memiliki sebuah sifat kejujuran dohiron wabatinan. Karena orang yang jujur ini ketika dia marah, maka Allah pun juga marah. Artinya apa? Dibantu, ditolong untuk melawan musuh-musuhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wasiat yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kemudian bagian daripada wasiat selanjutnya adalah
Wa idza bakal yatim ihtazal arsu fayuqalu ya Jibrilu wasyi an-nara liman abkahu wasyi al-jannata liman adhakahu. Ketika anak yatim itu dibikin menangis oleh orang-orang yang ada di sekitarnya atau oleh siapapun itu, disakiti, dipukul, dibikin sedih, dibikin prihatin, apapun itu perbuatannya, sehingga membuat anak yatim itu meneteskan air mata, menangis karena perbuatan tersebut. Maka ketika di panggung dunia ini ada anak yatim yang tergores hatinya, sedih hatinya, hingga menangis meneteskan air mata, maka aras singgasana kerajaan langit itu akan berguncang, sebab ada tangisan penduduk bumi daripada anak yatim ini. Siapa anak yatim itu? Yatim itu adalah seorang anak yang ditinggal wafat oleh bapaknya sementara dia masih belum akil balik atau belum mukallaf, masih usia kanak-kanak. Dengan demikian kita hendaknya berhati-hati, jangan sampai ucapan kita, perilaku kita, apapun itu, jangan sampai membuat hati anak yatim tergores, jangan sampai membuat anak yatim itu menangis. Sebab ketika di panggung dunia ini ada jeritan anak yatim, maka singgasana langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan gemuruh, akan berguncang. Dan di situ diucapkan, ya Jibril, ya Jibril, wasi an-naro liman abkahu. Jibril, penuhilah neraka, penuhi neraka itu, penuhilah Jibril. Untuk siapa? Yaitu penuhilah untuk orang-orang abkahu yang membuat menderita atau membuat anak yatim menangis. Artinya apa? Orang-orang yang menzalimi anak yatim, orang-orang yang membuat anak yatim itu menangis, siap-siap dia akan dilempar ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, alias sama dengan ia mendaftarkan diri untuk menjadi penduduk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Begitupun sebaliknya, kalau orang yang membuat nangis anak yatim, dia akan menjadi penduduk neraka. Sebaliknya, wawasi al-jannata liman adhakahu. Wahai Jibril, penuhilah surga. Artinya masukkan orang-orang itu ke dalam surga. Orang itu siapa maksudnya? Liman adhakahu, yaitu orang-orang yang membuat bahagia atau orang-orang yang membuat senyum tawa bahagia terhadap anak-anak yatim yang ada di muka bumi ini. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu, mari sama-sama kita tumbuhkan rasa empati, kasihan yang betul-betul kepada anak-anak yatim ini. Jangan sampai kita menyakiti hatinya, apalagi sampai membuat dia menangis. Diusahakan semaksimal mungkin kita membahagiakan mereka. Kita bahagiakan mereka, kita bantu. Syukur-syukur kita mau membantu dan juga menanggung kehidupannya dalam kehidupan sehari-hari. Diberi kehidupan yang layak, disekolahkan, dingajikan, dididik, diusahakan supaya anak tersebut bahagia dan anak tersebut bisa senyum tertawa. Maka beruntunglah, berbahagialah bagi orang yang mampu membuat senyum tawa bahagia bagi anak-anak yatim, baik laki-laki maupun perempuan yang ada di muka bumi ini. Kenapa?
Sebab orang yang membuat senyum tawa bahagia anak yatim inilah ciri-ciri orang yang akan menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan petunjuk dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan daripada wasiat-wasiat Rasulullah SAW yang disampaikan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajha barusan. Apa saja? Yang pertama yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kepada sesuatu kebaikan dan mencegah perbuatan yang mungkar. Yang kedua, jujur dalam kehidupan sehari-hari, tidak pernah bohong, tidak ada kemunafikan dalam dirinya. Dan yang ketiga, jangan sampai kita membuat anak-anak yatim itu menangis, menderita. Diusahakan kita bisa menjadi seseorang yang membuat anak yatim itu senyum tawa bahagia. Dengan demikian, insya Allah kehidupan kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kita mampu melaksanakan itu, insya Allah kita menjadi ciri-ciri calon penduduk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Sedikit yang Al-Fakir dapat sampaikan, mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya Rabbal Alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.